Assalamualaikum sahabat hikmah tersembunyi yang berbahagia. Bayangkan, di sebuah masjid yang semestinya menjadi tempat penuh kedamaian, justru terdengar suara bentakan yang memecah keheningan malam. Seorang kakek tua renta, tubuhnya ringkih dengan pakaian compang-camping, tersungkur di lantai suci rumah Allah. Air matanya bercampur dengan debu lantai masjid. Sementara itu, seorang pria parubaya dengan wajah berwibawa, yang dikenal sebagai sosok alim dan panutan masyarakat. Namun sebelumnya, bagi yang beragama Islam, mari tinggalkan sholawat di komentar, agar sholawat ini menjadi saksi kita di akhirat kelak. Jangan lupa juga like dan subscribe channel ini untuk membantu menyebarkan dakwah Islam dalam bentuk cerita. Pak Haji Marzuki adalah sosok yang sangat dikenal di kampungnya. Setiap hari, ia tampak gagah mengenakan baju koko putih dan peci bersih. Hampir semua warga menaruh hormat kepadanya. Di hadapan masyarakat, ia kerap tampil sebagai orang yang penuh nasihat, suka berbagi, dan selalu berada di barisan terdepan masjid. Bagi sebagian orang, Pak Haji adalah simbol teladan. Saat ada acara keagamaan, ia duduk di kursi paling depan. Ketika ada fakir miskin, ia tak segan mengeluarkan sedekah. Wajahnya terlihat teduh, senyumnya membuat orang merasa segan. Namun, ada sesuatu yang tak diketahui orang banyak. Di balik sorot mata penuh wibawa itu, tersimpan sifat angkuh yang perlahan tumbuh dalam hatinya. Ia sering merasa dirinya lebih mulia dibanding orang lain. Jika ada warga miskin yang datang meminta bantuan, terkadang ia hanya memberi sedikit sambil mengeluarkan kata-kata yang menyakitkan. Namun semua itu jarang terdengar luas, sebab di depan halayak, ia tetap menjaga citra sebagai dermawan kampung. Malam itu, seperti biasanya, Pak Haji melangkah ke masjid dengan langkah penuh keyakinan. Suara adzan Isya baru saja selesai berkumandang. Jamaah mulai berdatangan, suasana terasa tenang. Namun di sudut masjid, ada sosok yang berbeda dari biasanya. Seorang kakek tua, tubuhnya kurus dengan pakaian lusuh penuh debu, tengah duduk bersandar di tiang. Napasnya berat, matanya sayu. Dialah kakek Samad, seorang pengemis yang sudah lama hidup sebatang kara. Beberapa jamaah sempat melirik dengan iba. Mereka tahu siapa kakek itu. Orang tua renta yang tiap hari berjalan dari satu rumah ke rumah lain hanya untuk sepotong nasi. Malam itu ia masuk masjid bukan untuk mengganggu, melainkan untuk ikut menunaikan salat. Meski pakaiannya lusuh, niat hatinya tulus, ingin bersujud di hadapan Allah. Namun, pandangan Pak Haji Marzuki berbeda. Saat matanya tertuju pada sosok kakek Samad, wajahnya berubah tegang. Seolah melihat sesuatu yang tidak pantas berada di rumah Allah. Langkahnya berhenti. Matanya menatap tajam, dan suasana hening mendadak berubah menegangkan. Jamaah lain mulai gelisah, beberapa bahkan menunduk, enggan menatap. Hanya terdengar detak hati yang makin cepat. Apa yang akan dilakukan Pak Haji terhadap kakek malang itu? Di sudut desa yang sederhana, berdirilah sebuah gubuk reot yang hampir roboh. Dindingnya terbuat dari anyaman bambu tua, atapnya bocor di sana-sini. Di sanalah kakek Samad tinggal seorang diri. Usianya sudah melewati 80 tahun, tubuhnya kurus, jalannya tertatih dengan tongkat kayu lapuk yang ia temukan di jalan. Tidak ada anak, tidak ada cucu, istrinya sudah lama meninggal. Ia benar-benar hidup sebatang kara. Untuk bisa bertahan hidup, setiap hari kakek Samad keluar rumah sejak pagi. Ia berjalan dari rumah ke rumah, dari gang ke gang, mengulurkan tangan penuh keriput, meminta belas kasihan. Kadang ada yang memberi sepotong nasi, kadang hanya seteguk air. Namun sering juga ia diusir dengan kata-kata kasar, dianggap mengganggu dan membuat risih. Meski demikian, kakek Samad tidak pernah marah. Senyumnya tetap tulus, bibirnya lirih mengucap doa, semoga Allah membalas kebaikanmu, kepada siapa saja yang memberinya sedikit rezeki. Ia lebih sering menahan lapar daripada meminta dengan paksa. Namun rasa lelah, dingin malam, dan kerasnya kehidupan membuat tubuhnya semakin rapuh. Suatu sore, selepas maghrib, kakek Samad berjalan pelan menuju masjid desa. Pakaian lusuhnya basah terkena hujan gerimis. Rambutnya yang putih lepek menempel di dahi. Meski tubuhnya lemah, ia ingin sekali ikut salat berjamaah. Baginya, masjid adalah tempat paling damai. Tempat ia bisa merasa sama dengan orang lain, tanpa dipandang hina karena kemiskinan. Ketika ia masuk ke serambi masjid, beberapa jamaah sempat menoleh. Ada yang merasa iba, tapi ada juga yang menahan diri. Mereka tahu, kehadiran seorang pengemis dengan tubuh berbau keringat dan pakaian kusam bisa saja membuat sebagian orang merasa risih.
Namun tak ada yang berani mengusirnya, karena mereka tahu niat sang kakek hanyalah ingin bersujud kepada Allah. Kakek Samad duduk perlahan di salah satu tiang, menarik napas panjang, lalu menundukkan kepala. Air matanya jatuh tanpa ia sadari. Ia berbisik pelan, "Ya Allah, meski hamba hina, jangan jauhkan hamba dari rumah MU. Biarlah malam ini hamba bersujud kepada MU, meski hanya sekali lagi." Beberapa anak kecil yang ada di serambi masjid menatapnya dengan rasa ingin tahu. Ada yang berbisik kepada ayahnya, "Ayah, siapa orang tua itu? Kenapa bajunya kotor sekali?" Sang ayah hanya menggeleng, enggan menjawab, karena ia tahu tidak semua orang berlapang dada menerima keberadaan kakek Samad di tempat suci itu. Tak lama kemudian, suara langkah berat terdengar dari pintu utama masjid. Jamaah yang berada di dalam spontan menoleh. Wajah mereka berubah cemas. Pak Haji Marzuki baru saja masuk. Dengan jubah putih yang bersih, sorban melingkar di leher, dan peci yang selalu rapi, ia tampak berwibawa. Semua jamaah menunduk hormat, beberapa langsung merapatkan syaf. Namun, begitu matanya melihat ke arah tiang masjid tempat kakek Samad duduk, wajahnya mendadak berubah. Alisnya mengernyit, napasnya memburu. Ia terhenti sejenak, menatap dengan tatapan tajam yang membuat beberapa jamaah langsung menundukkan kepala, tak berani berkomentar. Kakek Samad yang duduk di sudut hanya bisa menunduk makin dalam. Ia berusaha merapatkan tangannya di dada, seolah sedang memohon maaf hanya dengan gerakan tubuh. Tapi detik itu juga, hawa dingin menyelimuti masjid. Semua orang bisa merasakan, amarah Pak Haji sedang membuncah. Di antara jamaah terdengar bisikan lirih. "Astagfirullah, semoga Pak Haji tidak bertindak kasar," ucap seorang bapak dengan wajah khawatir. Namun sayangnya, tak ada seorang pun yang berani berdiri membela kakek tua itu. Mereka hanya bisa menunggu apa yang akan terjadi. Malam itu, masjid yang seharusnya menjadi tempat kedamaian berubah menjadi panggung ketegangan. Sebuah pertemuan yang tak terduga antara seorang alim yang diagungkan dengan seorang pengemis renta yang hanya ingin bersujud. Dan dari sinilah awal mula kisah kelam itu akan terungkap, langkah demi langkah menuju azab yang tidak terhindarkan. Malam itu langit desa begitu tenang. Bulan separuh menggantung di angkasa, cahayanya menyelinap melalui pepohonan, memantulkan sinar pucat ke halaman masjid. Angin sepoi berhembus lembut, membawa aroma tanah basah setelah hujan. Di dalam masjid, jamaah baru saja menyelesaikan wirid selepas salat Isya. Suasana penuh hikmat, seakan hati setiap orang tengah larut dalam zikir. Namun dari pintu samping, masuklah sosok renta yang perlahan menyeret langkahnya. Tongkat kayu di tangannya bergetar, seolah hampir patah menahan tubuhnya yang lemah. Dialah kakek Samad. Tubuhnya gemetar menahan dingin, pakaiannya basah, wajahnya pucat. Beberapa jamaah menoleh, ada yang menahan napas, ada pula yang menggeleng pelan. Mereka mengenalnya sebagai pengemis tua yang sering terlihat di jalan kampung, meminta sesuap nasi untuk bertahan hidup. Kakek Samad melangkah pelan menuju saf paling belakang. Dengan hati-hati ia menurunkan tubuhnya, lalu duduk bersandar pada tiang kayu masjid. Ia menutup mata, menarik napas panjang, lalu menundukkan kepala. Ada rasa damai yang ia rasakan, meski tubuhnya penuh kelemahan. Dalam hati, ia berbisik lirih, "Ya Allah, izinkan hamba MU yang hina ini bersujud di rumah MU. Jangan usir hamba dari pintu MU." Jamaah lain tak berani berkata apa-apa. Mereka tahu, tempat ini seharusnya terbuka untuk siapapun yang ingin beribadah. Namun, mereka juga tahu siapa yang akan segera datang. Dan benar saja, pintu utama masjid terbuka dengan suara keras. Sosok yang begitu dihormati pun melangkah masuk. Pak Haji Marzuki. Dengan jubah putih bersih, peci yang rapi, dan aroma minyak wangi yang khas, ia melangkah penuh wibawa. Semua jamaah menunduk, seolah memberi jalan. Namun langkahnya terhenti ketika pandangannya jatuh pada sudut masjid. Matanya menajam, wajahnya mengeras. Sosok renta yang sedang bersandar di tiang itu membuat darahnya mendidih. Bibirnya terkatup rapat, rahangnya menegang. Siapa yang berani membawa orang ini masuk rumah Allah? Suaranya tiba-tiba menggema, lantang, penuh emosi. Jamaah terdiam. Tak seorang pun berani menjawab. Kakek Samad yang duduk dengan tubuh gemetar menunduk makin dalam. Ia berusaha merapatkan kedua tangannya, menahan air mata yang hampir jatuh. Dengan suara serak ia mencoba menjelaskan, "Maafkan saya, Pak Haji, saya hanya ingin salat, hanya ingin dekat dengan Allah." Namun kata-kata itu seakan menyulut bara di hati Pak Haji.
Ia melangkah cepat mendekat, sorot matanya penuh amarah. Jamaah mulai gelisah, sebagian berusaha menundukkan kepala, ada pula yang berdesis lirih memohon agar Pak Haji menahan diri. Malam itu, masjid yang semula damai berubah tegang. Keheningan tergantikan detik-detik yang mencekam. Semua orang bisa merasakan hawa dingin bercampur ketakutan. Dan ketika jarak antara Pak Haji dan kakek Samad semakin dekat, semua jamaah tahu, sesuatu yang buruk akan segera terjadi. Langkah Pak Haji Marzuki terdengar keras di lantai masjid. Dentuman sandalnya bergema, menambah tegang suasana yang tadinya khusyuk. Semua jamaah menunduk, tak ada satupun yang berani menatap wajahnya. Mereka tahu, jika Pak Haji sudah murka, kata-kata pedas akan meluncur tanpa ampun. Sesampainya di hadapan kakek Samad, Pak Haji berdiri tegap. Sorot matanya menusuk, tajam seperti pisau. Suara napasnya terdengar memburu. Dengan nada tinggi ia membentak. Kenapa kau berani menginjak rumah Allah dengan tubuh kotor dan pakaian compang-camping seperti ini? Masjid bukan tempat pengemis. Kau najisi kesucian tempat ini. Suara bentakan itu menggema ke seluruh ruangan. Jamaah terkejut, sebagian menutup mulut, sebagian lainnya saling melirik, namun tak ada yang berani angkat suara. Suasana masjid berubah seketika. Tenang dan damai hilang, berganti dengan ketakutan dan rasa iba. Kakek Samad terhenyak. Tubuhnya yang sudah rapuh semakin gemetar. Ia menundukkan kepalanya, air mata menetes deras. Dengan suara terbata, ia mencoba menjawab, "Maafkan saya, Pak Haji. Saya hanya ingin salat, hanya ingin bersujud di hadapan Allah. Saya tidak punya tempat lain untuk berteduh." Namun kata-kata itu justru membuat Pak Haji makin marah. Wajahnya memerah, urat di lehernya menegang. "Salat? Dengan pakaian penuh bau jalanan begini, kau berani bersujud di masjid? Kau membuat tempat ini najis. Keluar! Jangan pernah kau kembali lagi." Bentakan itu membuat beberapa anak kecil yang berada di serambi terisak ketakutan. Seorang bapak mencoba menenangkan anaknya sambil berbisik, "Diamlah nak, jangan bicara apa-apa." Kakek Samad memeluk tongkat kayunya erat, tubuhnya gemetar semakin keras. Ia berusaha bangkit, tapi lututnya terlalu lemah. Dengan lirih ia memohon, "Tolong, jangan usir saya hanya ingin mendekat kepada Allah." Namun, wajah Pak Haji semakin bengis. Ia tidak peduli pada air mata, tidak peduli pada tubuh renta yang nyaris roboh. Baginya, keberadaan kakek tua itu adalah aib bagi kesucian masjid. Dan dari sinilah, satu peristiwa kejam yang akan meninggalkan luka mendalam mulai terlihat bayangannya. Malam itu, para jamaah hanya bisa membisu. Hati mereka bergejolak, namun mulut terkunci. Mereka tahu, jika berani menentang, wibawa Pak Haji bisa saja membuat mereka menjadi bahan hinaan. Dan dalam hening itulah, amarah yang meledak dari mulut Pak Haji menjadi tanda bahwa tindakan kejam akan segera terjadi. Suasana masjid semakin mencekam. Jamaah hanya bisa menunduk, lidah mereka keluh, hati mereka teriris melihat pertengkaran yang tak seharusnya terjadi di rumah Allah. Kakek Samad masih duduk bersandar. Tubuhnya gemetar, matanya penuh ketakutan dan air mata. Ia ingin bangkit, tapi lututnya terlalu lemah, tongkatnya pun hampir patah. Pak Haji berdiri tegap di depannya, wajahnya semakin merah karena amarah. Tangannya terkepal, urat di lehernya tampak menegang. Dengan suara lantang yang membuat semua orang bergetar, ia membentak, "Aku bilang keluar. Masjid ini bukan tempat pengemis kotor sepertimu. Jangan kau najisi rumah Allah dengan tubuhmu yang hina." Beberapa jamaah menutup wajah, sebagian ingin menolong tapi tak sanggup bergerak. Ada seorang pemuda yang hampir berdiri, tapi ayahnya menahan sambil berbisik, "Diamlah, jangan ikut campur, ini urusan Pak Haji." Kakek Samad meneteskan air mata. Dengan suara lirih ia memohon, "Ampuni saya, Pak Haji, saya hanya ingin salat, hanya ingin dekat dengan Allah." Namun, kata-kata itu justru menjadi cambuk bagi amarah Pak Haji. Tanpa ragu, ia mengangkat kakinya lalu menghantamkan tendangan keras ke tubuh renta itu. Brak! Tubuh kakek Samad terlempar ke samping, kepalanya membentur lantai masjid. Tongkat kayunya terjatuh, bergulir jauh ke sudut ruangan. Suara itu membuat beberapa anak kecil menjerit pelan, menutup mata karena takut melihat kekejaman yang baru saja terjadi. Kakek Samad mengerang kesakitan. Tangannya bergetar mencoba menopang tubuhnya, namun tak kuat. Air matanya mengalir deras, bercampur dengan darah segar dari bibir yang pecah karena benturan.
Dengan suara terbata ia masih sempat berucap, "Ya Allah, maafkan hamba." Jamaah terdiam membeku. Hati mereka menolak apa yang baru saja terjadi, tapi ketakutan mengekang langkah mereka. Tidak ada satupun yang berani menolong. Tidak ada yang berani melawan wibawa Pak Haji. Pak Haji menatap dengan sorot mata dingin, lalu mengibaskan sarungnya seakan kotoran menempel padanya. Ia melangkah meninggalkan kakek tua itu yang masih tergolek di lantai, tanpa sedikit pun rasa iba. Malam itu, rumah Allah yang seharusnya menjadi tempat penuh rahmat, justru berubah menjadi saksi kekejaman seorang hamba yang dibutakan oleh kesombongan. Jamaah hanya bisa menunduk. Hati mereka bergetar menyaksikan peristiwa yang kelak akan menjadi awal dari datangnya azab besar. Keesokan harinya, kabar kejadian di masjid menyebar cepat. Mulut ke mulut, bisikan kecil di warung kopi, hingga obrolan lirih para ibu di pinggir sumur. Semua orang membicarakan bagaimana Pak Haji Marzuki, yang selama ini dihormati, tega menendang seorang kakek renta di dalam masjid. "Benarkah Pak Haji sampai menendangnya?" bisik seorang ibu sambil menimba air. "Benar, aku lihat dengan mata kepalaku sendiri," jawab yang lain dengan wajah muram. "Kakek itu jatuh sampai berdarah, tapi tak seorang pun berani menolong." Semua terdiam, seakan ketakutan oleh wibawa Pak Haji. Obrolan itu semakin lama semakin menjadi-jadi. Ada yang terkejut, ada yang marah, namun tak sedikit pula yang memilih diam. Bagi sebagian warga, Pak Haji masih dianggap sosok terhormat, orang yang selalu memberi ceramah, orang yang selalu hadir dalam acara desa. Mereka merasa sulit mempercayai cerita itu. Namun bagi mereka yang menyaksikan langsung, luka di hati mereka terlalu dalam untuk disembunyikan. Suasana kampung perlahan berubah. Hormat yang biasanya mengiringi setiap langkah Pak Haji kini terasa hambar. Tatapan warga bukan lagi kagum, melainkan curiga. Sementara itu, kakek Sama terbaring lemah di gubuk reotnya. Tubuhnya masih sakit akibat tendangan keras malam itu. Bibirnya pecah, wajahnya lebam, tapi ia tak menyimpan dendam. Dengan suara lirih ia hanya berdoa, "Ya Allah, kuatkan hamba. Jika ini ujian MU, hamba akan sabar menerimanya. Jangan biarkan hati hamba membenci." Di sisi lain, Pak Haji justru merasa tak bersalah. Ia berjalan dengan penuh percaya diri, seolah tidak terjadi apa-apa. Bahkan, ketika seorang pemuda mencoba menyinggung soal kejadian itu, ia menjawab dengan nada tinggi, "Masjid itu tempat suci. Aku hanya menjaga kesucian rumah Allah. Tidak sembarang orang boleh seenaknya masuk, apalagi pengemis kotor yang bisa menularkan penyakit." Jawaban itu menambah luka di hati banyak orang. Beberapa warga yang mendengar hanya bisa terdiam, menahan amarah dalam dada. Ada pula yang mulai berbisik lirih, "Hati-hati, jangan-jangan kesombongan itu akan mendatangkan murka Allah." Dan benar saja, dari balik kesombongan itu, perlahan tanda-tanda aneh mulai muncul. Pak Haji mulai merasakan nyeri di kakinya. Awalnya hanya sedikit, seperti pegal-pegal biasa. Namun rasa sakit itu tak kunjung hilang, bahkan makin terasa menusuk hingga membuat langkahnya terganggu. Warga mulai bertanya-tanya, apakah ini sekadar sakit biasa? Atau pertanda bahwa murka Allah sudah mulai turun kepada sosok yang selama ini mereka junjung tinggi? Di sebuah rumah besar bercat putih di tepi jalan kampung, tinggal sosok perempuan renta yang masih berjuang dengan sisa tenaganya. Dialah Bu Salmah, ibu kandung dari Pak Haji Marzuki. Rambutnya memutih, wajahnya penuh keriput, namun sorot matanya tetap lembut. Ia adalah perempuan yang selalu menuntun anaknya agar berjalan di jalan Allah. Malam itu, Bu Salmah duduk di ruang tamu dengan tasbih di tangannya. Bibirnya bergetar pelan, melafalkan zikir. Suara langkah berat anaknya terdengar dari pintu. Pak Haji masuk dengan wajah masam, menepuk sarungnya, lalu duduk tanpa salam. Bu Salmah menoleh, memperhatikan raut wajah anaknya yang tegang. "Marzuki, apa benar kabar yang beredar di kampung?" Suaranya lembut, tapi penuh kekhawatiran. Pak Haji mendengus. "Kabar apa lagi, Bu? Orang-orang kampung itu suka melebih-lebihkan. Aku hanya mengusir pengemis kotor yang berani menginjak masjid." Bu Salmah menurunkan tasbihnya, matanya berkaca-kaca. "Nak, itu bukan sekadar pengemis. Itu hamba Allah. Meski pakaiannya lusuh, meski tubuhnya lemah, ia tetap saudara kita seiman. Rumah Allah adalah tempat semua orang bersujud. Bagaimana mungkin kau tega menendang orang tua yang ingin mendekat kepada Tuhannya?" Suasana hening sejenak. Angin malam berhembus dari jendela,
membawa aroma tanah basah. Pak Haji menunduk sebentar, lalu mengangkat wajah dengan nada keras. Bu, jangan campuri urusan ini. Aku lebih tahu bagaimana menjaga kesucian masjid. Kalau orang-orang miskin dibiarkan seenaknya, masjid akan jadi tempat kotor. Mata Bu Salmah berkaca-kaca. Ia menatap anaknya penuh iba. Marzuki, jangan sampai kesombongan menutup hatimu. Ingatlah, setiap langkah yang kau lakukan akan dimintai pertanggungjawaban di hadapan Allah. Jangan kau kira ibadahmu akan menyelamatkanmu jika kau menyakiti orang lain. Namun, bukannya luluh, Pak Haji justru berdiri sambil mengibaskan tangannya. Sudahlah, Bu. Jangan banyak bicara. Orang kampung butuh ketegasan. Kalau aku lemah, siapa yang menjaga kehormatan masjid? Bu Salmah terdiam. Air matanya jatuh, menetes membasahi pipinya yang renta. Hatinya hancur melihat anak yang ia besarkan dengan doa dan kasih sayang berubah menjadi sosok yang keras kepala. Dalam hati ia berbisik, "Ya Allah, bukakanlah hati anakku sebelum Engkau turunkan murka MU." Malam itu, Bu Salmah duduk sendirian di ruang tamu, terus berdoa sambil meneteskan air mata. Sementara Pak Haji masuk ke kamarnya, meyakini dirinya benar. Ia tidak sadar, nasihat seorang ibu adalah cahaya, dan menolaknya hanya akan membawa dirinya semakin jauh ke dalam gelapnya kesombongan. Dan sejak malam itu, rasa sakit di kakinya semakin sering muncul. Nyeri menusuk, bengkak yang makin membesar. Tapi Pak Haji tetap mengabaikannya, yakin bahwa semua hanyalah penyakit biasa. Padahal, itulah tanda pertama dari azab yang sudah mendekat. Hari-hari berlalu setelah kejadian itu. Pak Haji masih terlihat berjalan dengan wibawa di kampung, meski tatapan warga kini tak lagi sehangat dulu. Namun, ada sesuatu yang mulai mengganggu hidupnya. Awalnya hanya rasa pegal di betis kanan. Ia mengira itu karena terlalu sering berdiri lama saat memimpin doa. Malam-malam berikutnya, rasa pegal itu berubah menjadi nyeri yang menusuk. Kakinya terasa berat, seolah ada beban yang mengikat. Suatu pagi, ketika hendak berangkat ke masjid, ia terkejut melihat kakinya bengkak. Kulitnya menegang, berwarna kemerahan, seperti dipenuhi darah yang menumpuk. Ia mencoba melangkah, namun setiap pijakan membuatnya meringis. "Ah, ini hanya keseleo biasa," gumamnya, mencoba menepis rasa khawatir. Ia merendam kakinya dengan air hangat, mengoleskan minyak gosok, lalu memaksa berjalan. Meski nyeri semakin menusuk, ia tetap melangkah ke masjid dengan kepala tegak, menahan rasa sakit agar orang lain tak melihat kelemahannya. Namun, di dalam rumah, Bu Salmah memperhatikan dengan mata cemas. Ia melihat kaki anaknya makin membesar, bahkan sepatu sandal tak lagi muat. "Marzuki, lihatlah kakimu itu bukan sakit biasa. Kau harus segera berobat," ucapnya dengan suara penuh khawatir. Pak Haji mendengus, menolak dengan keras. "Bu, jangan lebay. Aku masih kuat. Ini hanya pegal-pegal. Besok juga sembuh. Lagi pula, Allah sayang padaku, aku rajin ibadah. Tak mungkin aku mendapat bala." Bu Salmah hanya bisa menunduk, air matanya jatuh. Ia sadar, anaknya masih menutup hati dari peringatan Allah. Malam harinya, nyeri di kaki semakin parah. Pak Haji terbangun berulang kali, menggeliat di atas tempat tidur. Keringat dingin bercucuran, giginya bergemeletuk menahan sakit. Ia mengelus betis yang makin membengkak, seakan ada sesuatu yang tumbuh dari dalam. Keesokan paginya, ia mencoba berjalan ke masjid, namun langkahnya pincang. Warga yang melihat hanya bisa berbisik lirih. "Lihat kaki Pak Haji, kenapa bengkak begitu?" tanya seorang bapak di warung. "Entahlah, mungkin sakit biasa. Tapi jangan-jangan ini sudah peringatan dari Allah," jawab yang lain pelan, menahan takut. Bisikan-bisikan itu semakin sering terdengar. Warga mulai membandingkan perbuatannya kepada kakek Samad dengan sakit yang kini menimpa kakinya. Ada yang menggeleng, ada yang menghela napas panjang. Namun tak seorang pun berani menyampaikan langsung. Pak Haji tetap keras kepala. Ia terus melangkah dengan kaki bengkak, meski rasa sakit membuatnya hampir tersungkur. Dalam hatinya, ia meyakinkan diri bahwa dirinya tidak mungkin ditimpa musibah besar. Ia lupa bahwa kesombongan justru semakin membuka pintu azab. Dan malam berikutnya, rasa nyeri itu bukan hanya semakin parah, tapi mulai mengubah warna kulit kakinya. Dari merah menjadi kehitaman, seolah-olah ada sesuatu yang busuk di dalamnya. Hari demi hari, bengkak di kaki Pak Haji semakin mengerikan.
Jika awalnya hanya kemerahan, kini kulitnya berubah kehitaman, seperti ada darah yang membeku di dalam. Setiap malam, ia meraung menahan sakit, tangannya meremas spray, tubuhnya berguling ke kiri dan ke kanan. Bu Salmah, ibunya, tak kuasa menahan air mata. Ia sering duduk di samping tempat tidur, mengelus kaki anaknya yang membengkak. Dengan suara lirih, ia berdoa, "Ya Allah, ampunilah anakku. Jangan biarkan kesombongan membawanya ke jurang kehancuran." Namun doa itu tak membuat rasa sakit berkurang. Malam-malam Pak Haji berubah jadi neraka. Tidurnya tak pernah nyenyak. Setiap detik tubuhnya diguncang rasa nyeri yang tak terlukiskan. Akhirnya, ia dibawa ke rumah sakit. Dokter yang memeriksa menggelengkan kepala. Dengan wajah serius ia berkata, "Pak Haji, ini bukan sekadar bengkak. Ada tumor yang tumbuh di dalam kaki Anda. Tumor ini ganas, dan semakin lama akan semakin menyebar jika tidak segera ditangani." Kalimat itu membuat tubuh Pak Haji bergetar. Tumor. Kata itu asing sekaligus menakutkan. Ia mencoba menyangkal. "Tidak mungkin, Dok. Aku sehat. Aku rajin beribadah. Aku hanya kecapean." Dokter menatap tegas. "Bapak harus menerima kenyataan. Ini tumor ganas. Jika tidak segera ditangani, nyawa Bapak bisa terancam." Sejak hari itu, hidup Pak Haji berubah drastis. Kakinya makin sulit digerakkan. Untuk berdiri ia harus ditopang. Untuk berjalan ia harus dipapah. Warga yang melihat mulai berbisik. "Itu akibat perbuatannya pada kakek Samad, kan?" ucap seorang ibu di warung. "Benar. Allah tidak tidur. Kakinya yang dulu dipakai menendang, sekarang dibusukan penyakit," jawab seorang bapak lirih. Bisikan itu sampai ke telinga Pak Haji. Hatinya panas, namun tubuhnya lemah. Ia ingin marah, tapi rasa sakit menahannya. Malam demi malam ia hanya bisa menggeliat di ranjang, menahan jeritan yang tak lagi mampu disembunyikan. Bengkak itu semakin besar, kulitnya retak, mengeluarkan cairan berbau busuk. Setiap kali disentuh, nyerinya membuat tubuh Pak Haji bergetar hebat. Bau itu menyebar ke seluruh rumah, membuat orang yang datang berkunjung merasa ngeri. Namun yang paling menyakitkan bukan hanya tubuhnya, tapi juga hatinya. Perlahan, orang-orang mulai menjauh. Mereka yang dulu menyanjung kini memilih diam. Wajah mereka bukan lagi hormat, melainkan iba bercampur takut. Dan di tengah penderitaan itu, Pak Haji mulai bertanya dalam hatinya, apakah ini hanya penyakit, ataukah azab dari Allah yang turun akibat perbuatannya menendang seorang kakek renta di rumahnya? Sejak vonis dokter itu, rumah Pak Haji tak lagi tenang. Setiap hari terdengar suara rintihan dari kamarnya. Kakinya yang bengkak kini semakin parah, membesar, menghitam, bahkan mengeluarkan bau busuk yang menusuk hidung. Setiap malam ia meraung, menahan sakit, membuat orang di rumah tak bisa tidur. Tak tinggal diam, Bu Salmah meminta anaknya dibawa ke rumah sakit besar di kota. Mobil pribadi dikeluarkan, berulang kali mereka bolak-balik dari desa ke rumah sakit, mencari pengobatan terbaik. Dokter memberikan berbagai obat, suntikan, hingga jadwal operasi. Namun kondisi kaki itu tak kunjung membaik. Harta yang selama ini ditumpuk Pak Haji mulai terkuras. Tabungan yang ia simpan untuk kebanggaan, emas-emas yang selama ini ia pamerkan, bahkan sawah warisan yang ia banggakan, satu persatu dijual untuk biaya pengobatan. Namun, semua terasa sia-sia. Tumor di kakinya terus membesar, seolah menertawakan segala usahanya. Di rumah sakit, Pak Haji sering mendengar bisikan para perawat. Kasihan sekali, penyakitnya cepat sekali menyebar. Padahal sudah diobati dengan cara apapun. Yang lain menjawab lirih, entah kenapa, rasanya seperti ada yang tidak merestui kesembuhannya. Pak Haji yang mendengar itu merasa dadanya sesak. Ia mencoba menghibur diri. "Ini ujian, aku kuat, aku masih punya banyak amal." Tapi di dalam hatinya, ada suara lain yang terus mengusik. Suara yang mengingatkan pada malam itu, saat kakinya dengan kasar menghantam tubuh kakek Samad di lantai masjid. Semakin hari, harta semakin habis. Biaya rumah sakit, obat, hingga perawatan membuat keluarganya kewalahan. Warga yang dulu sering menyanjung kini hanya datang sekilas, lalu pergi dengan wajah murung. Tak ada lagi yang memuji kebaikan Pak Haji, yang ada hanyalah bisikan lirih penuh iba. "Lihatlah, segala hartanya habis. Apa gunanya kekayaan kalau akhirnya hanya dipakai untuk menebus sakit?" ujar seorang bapak di warung. "Benar. Dan kau tahu, kaki yang kini membusuk itu adalah kaki yang dulu menendang seorang kakek di masjid," sahut yang lain.
Bisikan itu semakin menyebar, menambah beban batin Pak Haji. Ia merasa bukan hanya tubuhnya yang hancur, tapi juga kehormatannya yang dulu diagungkan. Di kamarnya yang pengap, ia terbaring lemah. Matanya memerah karena kurang tidur, bibirnya kering, keringat dingin membasahi tubuh. Ia meremas kain sarungnya, menahan rasa sakit yang terus mengguncang kakinya. Dengan suara serak ia berbisik lirih, "Ya Allah, apakah ini balasan untukku?" Namun, belum ada jawaban yang menenangkan. Yang ada hanyalah rasa sakit yang semakin menguasai, dan kenyataan pahit bahwa semua harta yang ia banggakan kini tak lagi berdaya di hadapan murka Allah. Kabar tentang sakit Pak Haji Marzuki makin tersebar ke seluruh kampung. Setiap orang tahu, kaki yang dulu ia gunakan untuk menendang seorang kakek di masjid kini membengkak, busuk, bahkan mengeluarkan bau menyengat yang tak bisa ditutupi lagi. Awalnya, warga masih sering datang menjenguk. Mereka membawa buah, beras, atau sekadar doa agar Pak Haji lekas sembuh. Tapi semakin hari, semakin sedikit yang datang. Setiap kali masuk rumahnya, bau busuk yang menyengat membuat orang menutup hidung. Rintihan Pak Haji yang terdengar dari balik kamar menambah suasana mencekam. "Ya Allah, tolong aku, sakit sekali." Begitu suara lirihnya yang sering terdengar hingga ke jalan. Namun warga yang lewat hanya menunduk. Ada yang kasihan, tapi banyak juga yang menggeleng pelan. Mereka teringat perbuatan Pak Haji kepada kakek Samad. Bisik-bisik pun semakin ramai. "Itu azab Allah. Kaki yang ia gunakan untuk menyakiti, kini dibusukkan oleh penyakit," ucap seorang ibu di pasar dengan nada gemetar. "Benar. Dulu kita segan padanya. Tapi lihatlah sekarang. Allah membuka aibnya di depan semua orang," jawab yang lain. Kehidupan sosial Pak Haji perlahan runtuh. Warga yang dulu menyambutnya dengan hormat kini enggan berlama-lama jika berpapasan. Anak-anak pun sering berlari ketakutan jika mendengar jeritan dari dalam rumahnya. Bahkan jamaah masjid yang dulu ia pimpin kini lebih memilih menjauh, karena bau dari kakinya yang membusuk begitu kuat hingga mengganggu orang-orang di sekitarnya. Bu Salmah hanya bisa menangis. Ia seorang diri merawat anaknya yang semakin lemah, sementara tetangga enggan membantu. Malam-malamnya penuh doa. Ia berharap Allah memberikan hidayah sebelum semuanya terlambat. Namun Pak Haji masih keras kepala. Meski tubuhnya hancur, hatinya tetap angkuh. Ia sering berkata dengan suara terbata, "Aku ini orang yang paling rajin ibadah. Aku hafal doa, aku rajin ke masjid. Tidak mungkin Allah menimpakan azab padaku." Kata-kata itu membuat orang yang mendengar hanya bisa menghela napas. Sebab jelas terlihat, penyakit itu bukan sekadar ujian, tapi peringatan keras dari langit. Dan pada suatu malam, rasa sakit itu memuncak. Jeritan Pak Haji terdengar hingga ke ujung kampung. Ia meraung, memukul-mukul kasurnya, keringat dingin mengucur deras. Bu Salmah panik, segera memanggil dokter. Namun dokter hanya bisa menggeleng, berkata dengan nada tegas, kakinya sudah membusuk parah. Jika tidak segera diamputasi, racun dari tumor itu akan menyebar ke seluruh tubuhnya. Mendengar kata amputasi, wajah Pak Haji mendadak pucat. Air matanya menetes deras. Selama ini ia selalu berjalan dengan gagah, disanjung dan dihormati. Kini, ia harus menghadapi kenyataan pahit. Kakinya yang dulu menjadi kebanggaannya, sebentar lagi akan dipotong. Hari itu, rumah Pak Haji dipenuhi suasana tegang. Dokter yang sudah beberapa kali memeriksanya kembali datang dengan wajah serius. Bau busuk dari kaki Pak Haji memenuhi ruangan, membuat semua orang yang hadir harus menutup hidung. Dokter duduk di kursi dekat ranjang. Ia menatap Pak Haji yang terbaring lemah. Wajahnya pucat, keringat dingin bercucuran. Dengan nada tegas tapi penuh iba, dokter berkata, "Pak Haji, saya harus jujur. Kaki Bapak sudah terjangkit tumor ganas yang menyebar cepat. Jika tidak segera dipotong, racun dari kaki itu akan masuk ke seluruh tubuh dan mengancam nyawa Bapak." Kalimat itu membuat ruangan seketika hening. Bu Salmah menutup mulutnya, air matanya jatuh deras. Sementara Pak Haji, wajahnya mendadak tegang. Ia menatap kaki bengkak yang tergeletak tak berdaya. Kaki itu kini menghitam, bernanah, dan menebarkan bau busuk yang menusuk. Amputasi? Potong kaki saya? Tidak, tidak mungkin, teriaknya serak, matanya melebar penuh ketakutan. Dokter menunduk pelan. Saya tahu ini berat. Tapi ini satu-satunya cara untuk menyelamatkan nyawa Bapak. Jika tidak, Bapak hanya punya waktu sebentar lagi. Pak Haji memukul kasurnya dengan tangan lemah. Air matanya pecah.
Ya Allah, kenapa ini terjadi padaku? Aku ini orang yang rajin ke masjid. Aku memberi ceramah. Aku disegani di kampung. Kenapa harus kakiku yang terpotong? Suara tangisnya mengguncang hati semua yang mendengar. Beberapa tetangga yang ikut hadir hanya bisa menunduk. Mereka teringat kembali perbuatannya terhadap kakek Samad. Hati mereka bergemuruh, karena jelas kaki yang dulu dipakai menendang orang lemah, kini harus dipotong dengan pisau tajam. Bu Salmah mendekat, menggenggam tangan anaknya. Dengan suara bergetar ia berucap, "Nak, ini semua sudah kehendak Allah. Jangan melawan. Terimalah dengan sabar. Mungkin ini teguran agar hatimu sadar." Pak Haji menatap ibunya, lalu menutup wajahnya dengan kedua tangan. Tangisnya pecah semakin keras. Ia mulai merasa seluruh kebanggaan yang dulu ia junjung runtuh seketika. Malam itu, ia tidak bisa tidur. Kata-kata dokter tentang amputasi terus terngiang di telinganya. Di kepalanya berputar kembali kejadian di masjid, saat kakinya dengan sombong menghantam tubuh renta kakek Samad. Dan kini, kaki itulah yang akan dipotong, hilang untuk selamanya. Hari itu, mobil ambulans berhenti di depan rumah besar Pak Haji. Suara sirinenya membuat warga berdatangan. Sebagian hanya berdiri di kejauhan, menatap dengan tatapan campur aduk. Ada rasa iba, ada juga rasa getir yang tak bisa disembunyikan. Di atas ranjang dorong, Pak Haji terbaring pucat. Matanya sayu, rambutnya berantakan, keringat dingin membasahi wajah. Bau busuk dari kakinya tercium kuat, hingga perawat yang mendorong ranjang harus menahan napas. Bu Salmah berjalan di sampingnya, menggenggam erat tangan anaknya sambil terus melafalkan doa. Sesampainya di rumah sakit, Pak Haji langsung dibawa ke ruang operasi. Lampu-lampu besar menyala terang, peralatan medis disiapkan. Suasana ruangan dingin, menusuk hati. Dokter yang bersiap mengenakan sarung tangan menatap Pak Haji dengan pandangan iba. "Pak Haji, kami akan segera melakukan amputasi. Mohon berserah diri kepada Allah. Ini untuk menyelamatkan nyawa Bapak," ucap dokter dengan suara tenang. Namun tiba-tiba, Pak Haji menangis. Air matanya mengalir deras, membasahi bantal. Tangisnya bukan sekadar karena takut kehilangan kaki, tapi karena hatinya mulai dihantui rasa bersalah. Dengan suara terbata ia berucap, "Ya Allah, ampuni aku. Kaki ini dulu aku gunakan untuk menyakiti hamba MU yang lemah. Aku menendang seorang kakek renta di rumah MU. Kini Engkau ambil kakiku sebagai balasan. Ampuni aku, ya Allah." Tangis itu mengguncang seluruh ruangan. Perawat yang ada di sana ikut terdiam, beberapa meneteskan air mata. Bu Salmah yang berdiri di samping ranjang menangis sejadi-jadinya, mengelus kepala anaknya yang dulu begitu ia banggakan. "Marzuki, nak, sudah. Bertobatlah sungguh-sungguh. Allah masih membuka pintu ampunan bagi hambanya yang mau kembali," ucap Bu Salmah dengan suara bergetar. Tangisan itu terus terdengar, hingga dokter memberi isyarat bahwa operasi harus segera dilakukan. Perawat mulai menutup wajah Pak Haji dengan masker oksigen. Detik-detik itu terasa begitu menegangkan. Sebelum benar-benar tertidur oleh bius, Pak Haji sempat berucap lirih, "Ya Allah, jangan biarkan aku mati sebelum Engkau ampuni dosaku." Dan seketika, suasana ruangan sunyi. Hanya terdengar detak jam dan suara alat medis. Operasi amputasi pun dimulai. Sementara di luar ruang operasi, Bu Salmah terus menggenggam tasbih, meneteskan air mata, dan berdoa agar anaknya diberi kesempatan bertaubat. Beberapa hari setelah operasi, Pak Haji akhirnya sadar dari bius. Perlahan ia membuka mata, menatap sekeliling. Ruangan putih rumah sakit terasa asing, bau obat-obatan menusuk hidung. Ia mencoba menggerakkan tubuhnya, namun tiba-tiba hatinya serasa berhenti. Kaki kanannya sudah tidak ada. Yang tersisa hanya perban tebal dan rasa nyeri yang menusuk hingga ke tulang. Air matanya langsung tumpah. Ia meraba ujung sarungnya yang kosong, tubuhnya bergetar hebat. Tangisan itu pecah, memenuhi ruangan dengan suara lirih penuh penyesalan. "Ya Allah, kakiku sudah hilang," ucapnya terbata. Bu Salmah yang setia duduk di samping ranjang hanya bisa menangis. Ia mengelus pundak anaknya dengan lembut, meski hatinya hancur melihat keadaan itu. "Sabar, nak, ini semua takdir dari Allah. Mungkin inilah caranya membersihkan dosamu." Sejak hari itu, hidup Pak Haji berubah. Ia tidak lagi berjalan gagah ke masjid dengan jubah putihnya. Ia harus duduk di kursi roda, digerakkan oleh orang lain. Setiap kali keluar rumah,
Anak-anak kecil memandang dengan tatapan takut, sementara orang dewasa hanya bisa berbisik lirih. Itulah akibat kesombongan. Pak Haji yang dulu dihormati kini sering menyembunyikan wajahnya. Ia malu dengan keadaan, tapi lebih dari itu, hatinya diguncang oleh rasa bersalah. Malam-malamnya dipenuhi tangisan, bukan lagi lantunan doa penuh wibawa seperti dulu. Ia sering menangis di sajadah, tubuhnya gemetar, mengingat kembali malam ketika kakinya digunakan untuk menendang tubuh renta kakek Samad. Ya Allah, Engkau benar-benar membalas perbuatanku. Kaki yang aku gunakan untuk menyakiti kini Kau ambil. Ampuni aku, ya Rab, ampuni aku. Hari-harinya penuh penyesalan. Warga yang dulu menyebutnya teladan kini menjauh. Ia tidak lagi disanjung, tidak lagi diminta ceramah. Bahkan undangan ke acara keagamaan pun tak pernah datang. Semua orang tahu, azab Allah telah nyata menimpanya. Namun di balik derita itu, perlahan muncul titik kecil dalam hatinya, rasa pasrah. Ia mulai menerima bahwa semua yang ia alami adalah teguran. Ia mulai belajar menundukkan hati, meski penyesalan itu datang terlambat. Pak Haji kini hanya bisa duduk memandang keluar jendela, melihat jamaah melangkah ke masjid, sementara dirinya terkurung di kursi roda. Dan setiap kali ia melihat orang berjalan dengan sehat, hatinya selalu teriris, teringat bahwa ia pernah menyalahgunakan nikmat itu untuk menyakiti orang lain. Hari-hari Pak Haji kini semakin singkat, tubuhnya makin lemah, wajahnya pucat pasi, sorot matanya kosong. Ia lebih sering duduk termenung di kursi roda, menatap kosong ke arah masjid yang dulu menjadi tempat kebanggaannya. Suara adzan masih terdengar jelas dari jendela kamarnya, tapi ia tak lagi mampu melangkahkan kaki, karena kaki itu sudah tiada. Malam itu, rasa sakit datang lebih dahsyat daripada biasanya. Dadanya sesak, napasnya terengah, keringat dingin membasahi seluruh tubuh. Bu Salmah panik, segera duduk di samping anaknya, menggenggam tangan yang semakin dingin. Marzuki, nak, ucapkanlah kalimat terakhir itu. Jangan kau biarkan dirimu pergi tanpa menyebut nama Allah, ucap ibunya dengan suara bergetar. Air mata Pak Haji menetes deras. Bibirnya bergetar, suaranya lirih penuh penyesalan. Ya Allah, ampuni aku. Kaki ini dulu kupakai untuk menendang hamba-Mu yang lemah. Kini Engkau ambil sebagai balasan. Aku menyesal. Ya Rab, aku menyesal. Tangis itu terdengar memilukan. Seisi rumah sunyi, hanya ada suara Pak Haji yang memohon ampun. Tubuhnya menggigil, matanya menatap kosong ke langit-langit kamar. Dengan sisa tenaga, ia mengucap kalimat syahadat. Lalu napasnya terputus perlahan. Innalillahi wa inna ilaihi raji'un, ucap Bu Salmah sambil menangis sejadi-jadinya, memeluk tubuh anaknya yang telah kaku. Kabar kematian Pak Haji segera menyebar ke seluruh kampung. Warga berdatangan, namun bukan dengan rasa hormat seperti dulu. Mereka datang dengan hati penuh iba, sekaligus mengambil hikmah dari akhir hidup seorang yang dulu diagungkan. Lihatlah, kesombongan hanya membawanya pada kehinaan. Kaki yang ia gunakan untuk menyakiti, justru menjadi jalan kematiannya, bisik seorang bapak dengan wajah murung. Pemakaman Pak Haji berlangsung sederhana. Tidak ada pujian, tidak ada sanjungan, hanya doa-doa singkat yang terlontar. Wajah-wajah warga penuh ketegasan. Inilah bukti nyata bahwa kesombongan tidak akan pernah berbuah manis. Cerita hidup Pak Haji Marzuki pun berakhir dengan tragis. Dari seorang yang dihormati, berubah menjadi sosok yang diazab karena menyakiti orang lemah. Pesannya begitu jelas. Jangan pernah meremehkan sesama, karena murka Allah bisa datang kapan saja, dengan cara yang tidak pernah kita bayangkan. Maka, wahai sahabat yang mendengar kisah ini, ambillah pelajaran. Jangan sekali-kali merasa lebih mulia dari orang lain. Sebab kemuliaan sejati bukan pada pangkat, harta, atau pujian, melainkan pada kerendahan hati dan kasih sayang kepada sesama.